Hai. Halo, selamat sore semuanya. Sore Ibu. Selamat malam di sini Bu, udah malam. Oh, sudah malam ya. Jam berapa di sana, Aron? Jam 8 Bu, lewat 8. Wah, sudah makan malam berarti. Sore Sudah, Bu. Bu. Sore, Jessica. Jessica lagi di mana? Di rumah. Masih di mute tuh, ke mute mungkin. Di rumah Ibu. Ada beberapa teman kita yang belum masuk. Kita tunggu 6 menit lagi. Aron. Malam Ibu. Malam. Hai Mido, selamat malam. Aron kok gelap-gelapan sih Ron? Iya bentar lagi mau nyalain lampu. Aduh Aron. Iya ditungguin Ron, ditungguin. Aron di mana sih? Di tepatnya di mana sih? Domisilinya tinggalnya? Ambon nih. Ambon. Iya Bu. Saya mau nanya sama teman-teman, ini cuma sekedar usulan dan juga diskusi sih. Kesorean nggak kalau misalnya kita mulai jam 6? Nggak kesorean Ada sih, ada kegiatan kesorean? juga. Ada kegiatan lain ya sebelum jam 6 ya? Ada kuliah ya? Iya. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa. Saya pikir kalau misalnya kita bisa agak majuin biar tidak terlalu kesorean, dan juga kan Aaron dan juga Yuliance karena posisinya sedang tidak di Indonesia bagian barat. Jadi mereka di sana udah makan malam. Kita belum makan malam di sini, Mides. Iya Kak. Dan juga Kak, beberapa dari kami juga ada yang kerja Kak, kayak Kalia kan sama Kak Sari. Oke, Itu kan baik. Ya, nggak apa-apa. Oke. Hari ini kita mungkin nggak terlalu lama ya, karena untuk siklus penggajian, ternyata SDM itu dibagi di 2 sesi atau 2 kali pertemuan. Yang pertama itu tentang siklus penggajian dan juga satu lagi siklus SDM-nya gitu. Jadi kita pelajari bagian dari siklus SDM, yaitu siklus penggajian dulu untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita belajar tentang siklus SDM yang lebih besar lingkupnya, begitu ya. Untuk tugasnya kemarin ada pertanyaan nggak? Udah dibuat? Udah coba-coba dibuat? Bu, mau nanya. Iya, silakan. Itu berarti bebas antara perusahaan apa aja ya Bu ya? Misalnya jasa atau dagang?
Oh, Iya. barang gitu. Bebas apa Iya. gimana? Sebenarnya kalau dibilang bebas ya, karena pasti kan untuk membuat ide startup itu ada di kalian semua. Tetapi memang kalau kita mau pelajari lengkap tentang semua siklus ini, baiknya sih di barang. Gitu. Oh. Kalau jasa kan dia tidak ada siklus produksinya, gitu. Gitu ya. Jadi baiknya sih dibentuknya barang, gitu. Udah dibuat ya, udah mulai dicoba-coba dibuat ya. Ini dikumpulkannya paling sebelum UAS atau setelah Pas UAS, UAS Bu? aja. Pas Pas UAS. UAS. Nanti jadwalnya di UAS, kita jadwal UAS itu dikumpulkan, begitu. Tapi kita itu nggak UAS lagi ya, Bu. Jadi sebagai nilai UAS itu nilai tugas itu. Ya. Betul, nilai tugas itu. Makanya kita sebaiknya sih dikerjakannya setiap pertemuan gitu, karena ini akan panjang. Jadi nanti mungkin hasil dari yang kalian buat itu akan cukup tebal gitu. Karena kan kalian kemarin sudah belajar tentang siklus produksi kan, kalian sudah buat. Nanti setelah selesai 4 siklus yang kita pelajari, kita akan belajar tentang diagram alur gitu. Jadi nanti kalian juga harus membuat diagram alur dari setiap siklus yang sudah kalian buat. Tapi pokok pembahasannya itu ada di 4 siklus ini dulu. Gitu. Idenya kalian itu dituangkan ke dalam 4 siklus ini. Begitu. Oke. Sudah jam 6:14. Kita akan memulai 1 menit lagi. Saya pikir kita berdoa dulu ya. Meminta Yesika, silakan Yesika memimpin doa pembuka kita hari ini, silakan. Baik, Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Bapak, Kau telah memampukan kami Tuhan di Microsoft Teams ini Tuhan untuk belajar Bapak. Bapak, kiranya Tuhan Kau berkati perkuliahan kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kau yang berkati Tuhan perjalanan perkuliahan kami Bapak. Segala sinyal-sinyal Tuhan, apapun media yang kami gunakan, baik laptop, komputer, ataupun handphone Tuhan, Kau berkati Bapak. Agar perkuliahan kami berjalan dengan lancar Bapak. Kami serahkan perkuliahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Kiranya Tuhan Engkau yang berkehendak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yesika. Hari ini ada yang baru masuk, Frederick ya. Frederick baru masuk ya, Frederick. Iya, Bu. Oke. Aturan di kelas ini yang pertama harus open kamera. Kecuali memang kamu lagi posisinya jauh yang sinyalnya itu terganggu ya. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan ada tugas UAS yang akan dari pertemuan pertama, nanti kamu boleh diskusi juga dengan teman-teman yang lain. Ini tugasnya pribadi. Untuk materi nanti saya akan kirimkan ke Frederick di WA ya, untuk materi yang kemarin dan pertemuan pertama begitu. Oke, kita akan memulai hari ini pertemuan kita. Saya akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang sistem informasi akuntansi, yaitu siklus penggajian atau payroll system. Ya. Nah, payroll system ini letaknya ada di SDM atau sumber daya manusia. Sebenarnya dulu kalau melihat perkembangan, kalau misalnya teman-teman belajar dari manajemen, itu belajar tentang perkembangan sumber daya manusia. Dulu itu namanya adalah bagian personalia atau kepegawaian, karena tugasnya menginput seluruh data dari setiap pegawai yang ada di dalam sebuah entitas atau perusahaan begitu. Lalu seiring berkembangnya zaman, dia berubah menjadi namanya SDM, sumber daya manusia. Ya. Lalu di awal-awal tahun 2017-2018 dia berubah menjadi HR, Human Research, ya. Nah,
dan berubah lagi sekarang menjadi human capital gitu. Nah, SDM ini adalah salah satu bagian yang penting dalam sebuah perusahaan, ya. Di dalam sebuah perusahaan itu pasti dijalankan oleh yang namanya manusia, ya. Mau secanggih apapun sebuah perusahaan, sebuah entitas, mau sistemnya semutakhir apapun, dia pasti akan dijalankan oleh manusia, human, gitu. Nah, maka dari itu setiap pegawai yang ada dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai aset atau capital, gitu. Nah, minggu depan kita akan belajar apa-apa saja sih yang dilakukan di dalam sumber daya manusia atau HRD, apa yang dilakukan, proses-proses apa. Salah satu bagian yang penting dalam proses atau siklus SDM itu namanya penggajian. Nah, ini ada proses manajemen SDM ya, menurut buku Romninya. Yang pertama itu mengenai perekrutan dan penerimaan karyawan. Ya. Lalu ada yang namanya pelatihan. Ya, lalu pemberian pekerjaan, kompensasi, dan evaluasi kinerja. Nah, kita akan belajar tentang yang kompensasi atau gaji. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penggajian? Ya. Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi mendefinisikan gaji atau salary adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan dan dibayarkan secara per bulan. Kira-kira kalau untuk pengertian gaji atau salary kita setuju nggak dengan Mulyadi? Atau ada pengertian lain yang teman-teman anggap benar untuk gaji? Kalau Setuju, Bu. dia Ya, ada? Silakan. kalau dia kayak pabrik gitu bukan kayaknya ada per minggu ya gitu. Itu jadinya Ya, betul. Nah, kalau kita ngomongin salary ya, itu dibagi atas dua hal. Yang pertama penggajian dan yang kedua namanya pengupahan. Ya, kalau penggajian dia dibayarkan setiap bulan, gitu. Kalau pengupahan biasanya dia diperhitungkan mungkin per minggu atau per hari atau dia per kejadian seperti itu. Gitu. Biasanya kalau yang namanya gaji ini diberikan kepada pegawai yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai kontrak. Gitu. Jadi ada perjanjian di mana perusahaan memberikan tugas di list A, B, C, D, E, F, G, lalu perusahaan akan memberikan kompensasi atau gaji sebesar, gaji pokoknya seberapa. Nah, sedangkan kalau pengupahan seperti contohnya tukang bangun rumah. Ya, mungkin ada yang bilang, oh ya dia digaji gitu. Tapi lebih tepatnya sebenarnya seorang tukang itu dia diupah. Karena dia dibayar per hari. Kalau Sabtu Minggu dia tidak masuk, berarti dia tidak dibayar. Nah, kalau gaji dia tidak melihat seperti itu. Dia hanya memperhitungkan langsung 1 bulan seorang karyawan mendapatkan gaji pokok berapa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, di dalam payroll system, ya silakan. Saya mau nanya, Bu. Kalau misalnya di dalam perusahaan itu ada yang saya dengar itu di sini kan, Bu, mereka itu kayak dibilang sukarelawan, Bu, sukarelawan di dalam suatu perusahaan. Tapi mereka itu digaji kalau setiap pegawai-pegawai yang memang mendapatkan uang seperti uang BPJS itu baru mereka dapat upah. Selain kalau tidak mendapatkan uang-uang seperti itu, mereka tidak digaji, Bu. Padahal sudah dikontrak sih, sudah kerja di dalam suatu perusahaan itu, Bu. Oh, jadi kalau mereka tidak mendapatkan BPJS, dia tidak digaji, begitu? Ya, Bu, begitu, Bu. Oke, di perusahaan mana itu, Aron? Yang kamu Kalau di temui? klinik kan di dusun kan, Bu, di desa kan, Bu. Jadi klinik terdekat lah, Bu, klinik pembantu masyarakat. Oke, baik. Oke. Mungkin agak terbalik kali ya, Aron ya, karena begini. BPJS ya, BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan itu adalah dua hal yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai yang terdata sebagai pegawai dalam sebuah institusi atau dalam sebuah perusahaan begitu. Nah, yang namanya pegawai dia pasti akan mendapatkan gaji. Ya.
Nah, BPJS itu baru bisa dipotong ketika dia mendapatkan gaji. Gitu. Jadi kalau dia tidak mempunyai gaji pokok atau dia istilahnya adalah bukan pegawai tetap atau bukan pegawai kontrak dalam sebuah perusahaan atau bisa dibilang seperti tadi diupah per harian, maka dia tidak akan bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena pemotongan BPJS itu diambil dari gaji pokok. Begitu. Sampai sini mengerti, Aren? Ibu, paham. Makasih Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Aaron untuk pertanyaannya. Kalau teman-teman ada case-case atau kasus-kasus yang bingung, kita diskusi sama-sama ya di sini ya. Ya, mengenai payroll system. Apalagi banyak yang udah bekerja kan, pasti sudah sudah mengerti tentang sistem yang satu ini gitu ya. Gitu. Nah, biasanya itu seorang karyawan ketika dia bekerja, ketika dia sudah mulai diterima dalam sebuah perusahaan, dia akan mengetahui berapa gaji pokoknya gitu. Nah, nanti di perusahaan itu sudah diatur, ada SOP-nya sendiri tuh, SOP pembayaran gaji. Sistemnya bagaimana? Nah, ini dia, ada diagram sesuai dengan buku Romney-nya itu. Dia bilang gini, dari HRD departemen, dia biasanya akan memberikan mengelola payroll system gitu ya, atau sistem penggajian di sebuah perusahaan gitu. Dia akan mencantumkan biasanya item-item apa saja yang harus diperhitungkan dalam memberikan gaji kepada seseorang, kompensasi. Nah, biasanya kalau yang udah bekerja nih, selain gaji pokok, apa saja sih item yang tercantum dalam slip gajinya kalian? Itemnya saja. Tadi ada potongan BPJS, potongan ya BPJS Kesehatan, potongan BPJS Ketenagakerjaan. Ada lagi nggak yang lain? Uang makan, uang transport, Bu. Ya, tunjangan makan, tunjangan transport. Iya. Ada lagi? Jam kerja lembur, Bu. Jam kerja lembur. Ada lagi nggak? Potongan-potongan mungkin? Jaminan hari tua. Potongan PH. Ya, potongan jaminan hari tua itu berarti kan sudah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ya. JHT, JKM, jaminan kematian. Gitu. Ada lagi yang lain potongan? Ada satu item yang belum kalian sebutkan dan penting di dalam slip gaji. Di dalam payroll. Itu ada potongan PPH. Potongan apa? PPH, Bu. Nah, itu dia, potongan pajak. Ya. Iya, Bu. Ya, jadi dalam payroll system ini dia akan berinteraksi atau dia akan berhubungan dengan banyak sekali unit atau departemen. Yang pertama dia dikelola biasanya ya sistem payroll ini dikelola oleh SDM atau HRD. Nah, dia akan berinteraksi dengan unit-unit tempat pegawai ini ditetapkan. Misalnya dia akan menerima laporan kehadiran atau laporan lembur si A dari unitnya gitu. Seperti itu. Lalu dia akan menyesuaikan dengan ya ini government, ketentuan dari pemerintah. Ya, pajak berapa dipotong ya. Lalu kalau di pajak itu berarti kan kalian harus mengetahui dia PTKP-nya berapa, lalu berapa yang ditanggung, seperti itu, statusnya apa, kawin tidak kawin, itu kan berbeda ya. Nah, itu harus lengkap, detail data itu harus lengkap di dalam sistem HRD, seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada insurance dan other, misalnya kayak diikutkan di dalam asuransi kesehatan yang lain selain BPJS Kesehatan dengan potongan berapa persen dari pekerja, berapa persen dari pemberi kerja. Nah, ada potongan-potongan lain, misalnya potongan koperasi, itu ya, kalau ikut serta dalam koperasi, atau potongan, biasanya banyak perusahaan juga bekerja sama dengan beberapa bank untuk pinjaman karyawan, di mana pinjaman itu langsung dipotong dari gajinya. Ada potongan bank, seperti itu. Nah, tunjangan tadi itu ada tunjangan makan, tunjangan transport,
lalu ada lembur, lalu mungkin ada beberapa perusahaan yang masih membuat yang namanya tunjangan anak, tunjangan istri atau suami seperti itu ada. Tetapi ini sebenarnya tidak harus semua perusahaan harus memiliki ini. Yang harus dimiliki adalah lembur. Lembur itu diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, bahwa lembur harus dibayarkan seperti itu. Nah, kalau tunjangan-tunjangan lain, tunjangan kehadiran, tunjangan transport, tunjangan makan itu tergantung ketentuan atau keputusan dari sebuah perusahaan seperti itu. Nah, biasanya payroll ini akan mengelola data tersebut ya. Jadi di sistem payroll dia sudah dapat datanya, namanya misalnya di unit A namanya A B C D E gitu ya. Misalnya kita bikin di unit apa ya? Di unit bagian pengadaan barang si A, si B, si C gitu ya. Lalu jam kerjanya kapan. Nah, itu nanti udah dikelola sendiri oleh sistem payroll yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, sehingga keluarlah yang namanya rekapan data. Ya, rekap data, lalu ada data berapa gaji yang akan diterima oleh si A dalam sebulan ya, setelah dipotong dan ditambahkan dengan item-item yang tadi itu gitu. Lalu setelah dikurangkan lagi dengan PPh 21. Kalau sekarang kalau gajinya di bawah 16 juta masih ditanggung pemerintah ya, semenjak Covid kemarin itu masih ditanggung pemerintah. Jadi kalau gajinya di bawah 16 juta masih nggak kena pajak nih sekarang gitu. Tapi kalau sudah di atas 16 juta dia akan kena pajak gitu. Nah, setelah didapatkan rekapan data itu, biasanya dia akan terkoneksi. Kalau misalnya perusahaannya sudah terkoneksi dengan bank, itu secara otomatis gitu ya. Bank akan menerima rekapan data tersebut, lalu perusahaan akan membuatkan cek. Berapa sih jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan bulan ini untuk membayar gaji pegawai gitu. Begitu kira-kira untuk sistem payroll cukup mengerti atau masih bingung? Bu, saya mau nanya, Ya, Bu. silakan Aran. Tadi kan dibilang oleh teman-teman yang lain bahwasannya dalam satu perusahaan itu ada tunjangan hari tua kan, Bu? Yang ingin saya tanyakan, apa sih Bu yang membedakan perusahaan swasta sama perusahaan pemerintah? Kalau perusahaan swasta itu kan mereka dapat tunjangan hari tuanya kan satu kali, Bu. Tapi kalau pemerintah itu kan mereka dapatnya kayak per bulan. Kalau pensiun itu kan per bulan mereka dapat. Tapi kalau perusahaan swasta kan satu kali dapat langsung habis. Yang membedakan hal itu tuh di mana ya, Bu ya? Oke. Kalau misalnya memang betul seperti yang Aran bilang, kalau misalnya ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS biasanya bukan tunjangan hari tua sih, pensiun ya, kita ngomongnya pensiun. Ketika dia sudah menyelesaikan masa kerjanya, dia akan diperhitungkan pensiunnya berapa yang dia terima. Dan hitungannya itu ada, Aran, kalau misalnya kamu mau belajar itu ada diatur sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, sekarang itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur berapa dan itu diperhitungkan berdasarkan masa kerja. Ya, misalnya saya sudah bekerja di institusi itu, saya sebagai ASN ya, PNS misalnya begitu, atau pekerja BUMN kan sebenarnya hampir-hampir mirip dengan PNS ya. Nanti saya dihitungkan gitu, berapa sih jumlah yang harus saya terima seharusnya gitu ya. Nah, setelah dihitungkan, biasanya kalau PNS itu memang dia dibayarkan tiap bulan gitu. Kenapa tiap bulan? Nah, saya juga nggak tahu ya kenapa harus tiap bulan. Pasti pemerintah punya pemikiran tersendiri kenapa harus dibayarkan tiap bulan. Mungkin konsepnya begini. Mungkin kalau misalnya dia dikasih langsung plek gitu kan, itu pasti bisa habis lah atau tidak dimanfaatkan dengan baik begitu ya, sehingga mungkin pemerintah pengen yang namanya orang-orang yang sudah bekerja dengan pemerintah atau PNS atau BUMN, mereka punya jaminan bahwa ketika mereka sudah pensiun pun mereka bisa hidup dengan baik seperti itu. Nah, kalau di swasta bagaimana?
tidak semua swasta memberlakukan penerimaan pesangon sekali saja. Gitu. Jadi tidak semua pegawai swasta setelah pegawainya pensiun dia langsung dikasih 1 kali, udah selesai gitu. Ada beberapa perusahaan yang membuat metode yang sama seperti pemerintahan lakukan gitu. Jadi dia tidak akan terima bulat-bulat gitu. Misalnya ketika dia pensiun dia harusnya terima 500 juta uang pensiunnya gitu ya, 500 juta. Kalau di beberapa perusahaan swasta pada umumnya dia akan terima langsung plek 500 juta ditransfer ke rekening yang bersangkutan, udah selesai. Dia tidak akan ada hubungan lagi dengan perusahaan gitu. Tetapi beberapa perusahaan swasta yang saya ketahui dia memberlakukan sama seperti PNS. Jadi dia tidak memberikan 500 juta, tetapi mungkin dia hanya memberikan 30% dari 500 juta. Hanya 150 juta. Sisanya dia akan perhitungkan dengan mengestimasi usia manusia. Misalnya kalau sekarang itu pensiun 55 tahun, ya. Mungkin sudah ada kali penelitiannya berapa sih rata-rata umur seseorang gitu ya. Mungkin dia sudah memperhitungkan sampai si pegawai ini umur 80 tahun, dia masih bisa menerima sejumlah uang yang dikirimkan tiap bulan, begitu. Jadi tidak semua perusahaan swasta, Aaron, yang melakukan langsung kasih 1 kali gitu. Banyak yang sudah melakukan, beberapa sih belum banyak lah. Beberapa sudah melakukan sesuai dengan pemerintah. Kenapa? Karena ini untuk menjamin ya. Namanya dia tidak kerja, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Iya kalau dia bisa mengelola uang pensiunnya dengan baik ya. Maksudnya mungkin dia membuka usaha, terus usahanya berjalan dengan baik. Kalau akhirnya dengan uang pensiun itu dia membuka usaha namun usahanya tidak berjalan dengan baik, dia akan habis-habisan tuh dengan uang pensiunnya. Sehingga tidak ada jaminan bahwa setelah dia pensiun itu dia bisa hidup dengan layak atau dengan baik. Seperti itu. Kira-kira sampai sini mengerti, Aaron? Mengerti, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, iya. Itu makanya ya kali ya mengapa kalian pernah nggak sih diarahkan ya atau sedikit dipaksa untuk menjadi PNS? Pernah nggak? Ada yang mengalami? Suaranya. Ya, suaranya nggak kedengeran ya? Pernah, Bu. Iya, boleh ulang, Bu. Ya, ada nggak yang pernah mengalami diarahkan atau sedikit dipaksa untuk menjadi PNS? Mungkin bukan kamu atau mungkin saudara kamu yang udah lulus gitu, ada nggak di keluarga yang ayo jadi PNS gitu? Saya, Bu. Oh, siapa itu, Aaron ya? Atau Mides? Mides, Bu. Mides ya, Mides diarahin untuk jadi PNS ya? Iya. Iya. Karena Ya, mungkin Bu, soalnya kan. Dan ini, Bu. Gimana? Ibu, ini sedikit cerita. Mm-mm. Tanggal 8 semua tes nih. Halo, Mides? Nge-freeze ya? Halo, halo? Apakah suara saya terdengar? Suara Ibu terdengar. Suara Mides Mides nggak yang tidak kedengeran? terdengar. Mides hilang suara. Mides hilang. Iya, jadi mungkin kalian akan mengalami ya seperti itu setelah lulus kuliah itu diarahkan untuk jadi PNS. Nah, mungkin salah satu reasonnya adalah supaya ketika nanti sudah pensiun masih terjamin gitu. Karena tiap bulan masih terima gaji walaupun tidak sebesar ketika masih bekerja begitu. Ibu, Ada yang sudah selesai nggak, bercita-cita Bu? jadi. Iya, sudah terdengar. Gimana Mides? Iya, Bu, doakan ya, Bu, tanggal 8 saya tes. Tanggal 8 udah tes ya. Ngambil di mana? Di Wali Kota Jakarta Selatan, Bu. Doakan ya, Bu. Oke, baik. Kita doakan sama-sama ya, Mides. Sukses pokoknya. Tepat Gitu ya. waktu, tapi Bu, di jam Ibu saya baru kelar. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Oke.
Ada lagi yang mau ditanya kira-kira yang mau kita diskusikan mengenai payroll system yang ada di kantornya mungkin yang sudah bekerja? Saya punya pertanyaan, Bu. Dapat Ibu sendiri, Bu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ada, Bu. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Gimana? Gimana tanggapan Ibu tentang hak cuti? Mm-mm. Jadi penerima upah ini ingin klaim hak cutinya dia selama bekerja, tapi Mm-mm. dari pihak manajemen perusahaannya tidak ditanggapi, Bu. Mm-mm. Dengan beralasan sangat mereka itu semua tergantung dari kebijakan manajemen. Sedangkan kan upah hak cuti itu kan hak sepenuhnya penerima upah, Bu. Iya. Jadi tanggapan Ibu gimana, Bu? Oke, itu sebenarnya diatur ya di dalam tapi begini, ini yang nanya siapa ya? Saya nggak bisa ngelihat namanya. Saya, Bu Fredrik. Siapa? Saya, Bu Fredrik. Oke, Frederick. Oke, sebenarnya begini, kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, karena memang jujur ya, kalau saya ke Undang-Undang Cipta Kerja belum begitu katam gitu ya, belum begitu mantep banget lah gitu. Tetapi basicnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketika seseorang pensiun, ya, bukan pensiun, kamu ngomongnya resign berarti ya? Ya mungkin, Bu, karena kan Resign jatuhnya ya? ya. Ya, kalau resign dia itu mendapatkan pengganti hak 15% dari hitungan penghargaan masa kerja dan juga pesangon. 15%. Nah, 15% ini adalah termasuk cuti, hak cuti gitu. Tetapi yang perlu kamu perhatikan, kamu harus melakukan resign sesuai dengan aturan perusahaan. Artinya apa? Ada perusahaan yang mengatur begini. Yang pertama, tidak boleh mengundurkan diri setelah 3 tahun diangkat tetap. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Atau ada yang boleh mengundurkan diri one month notice gitu ya, atau 1 bulan sebelum pengunduran diri. Nah, seharusnya ketika kamu sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kamu mengundurkan diri 1 bulan sebelum gitu ya, itu harus diberikan kepada kamu. Gitu. Tetapi kalau kamu tidak melakukan atau kalau kamu mendadak resign-nya, ya itu hak perusahaan untuk tidak memberikan. Gitu. Maaf, Bu, kan prosedurnya udah diikutin 1 month. Mm-mm. Sebulan sebelum menyatakan resign. Mm-mm. Kita udah ikutin prosedurnya, tapi kita nggak bisa klaim karena kan hak cuti itu kan sepenuhnya hak penerima upah, Bu. Iya, betul. Tapi perusahaan nggak menanggapinya. Itu gimana menurut Ibu? Dengan dalil bahwa Iya. itu menjadi aturan perusahaan, begitu kan? Ya. Iya, Bu. Nah, baiknya sih diminta aturan perusahaannya. Gitu. Kalau saya sih setuju, Pak, harusnya dibayarkan kalau dia sudah menjalankan sesuai dengan prosedur ya. Gitu. Sesuai dengan Kalau prosedur, tapi ya, seolah-olah perusahaan atau manajemen itu angkat tangan, Bu. ya memang lah namanya perusahaan. Frederick udah kerja ya berarti ya? Iya, Bu, kebetulan baru pulang dari Pontianak. Oke, bekerja di bidang apa Frederick? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Di departemen laboratorium di pabrik sawit, Bu. Oh, kamu bagian apa? Laboratorium, Bu. Oh, kamu bagian labnya berarti? Iya, Bu. Oh, oke. Oke. Kalau kamu menanyakan tanggapan saya atau ininya saya, menurut saya itu harus dibayarkan karena itu hak pegawai. Kalau dia sudah melakukan sesuai dengan prosedur, gitu. Tapi kalau dia tidak melakukan sesuai dengan prosedur, saya pikir pegawai juga atau pekerja juga kan harusnya tahulah ya bahwa dia tidak melakukan sesuai dengan prosedur seperti itu. Begitu, Frederick. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Frederick. Ada lagi? Ya, silakan. Saya melanjutkan pertanyaannya Frederick nih sama kayaknya kasusnya sama saya. Karena kan ini saya lagi proses masa peralihan, tanggal 8 Oktober saya ke perusahaan baru. Jadi lagi di perusahaan lama. Sama gitu. Jadi saya punya 10 hari masa cuti, itu tidak bisa diuangkan dengan alasan yaitu peraturan perusahaan
tidak bisa menguangkan hak cuti gitu. Sementara itu emang agak lumayan lucu ini. Jadi saya juga pas banget nih Frederick nanyain. Saya juga bingung gitu, apakah memang itu seperti secara halus memang melanggar peraturan ya Bu ya, atau bagaimana? Karena menurut saya dia perusahaan memaksa saya untuk cuti gitu. Padahal saya bilang, loh ini one month notice, tapi saya merasa pekerjaan saya untuk mengalihkan ke pengganti belum selesai gitu. Jadi saya yang bingung gitu. Akhirnya saya nggak ngambil cuti, tapi saya juga nggak dapet ganti gitu. Itu. Oke. Memang ada beberapa perusahaan seperti itu ya, tidak menguangkan hak cuti. Tetapi coba ya saya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di sini itu memang disampaikan bahwa sesuai dengan udah di peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 junto peraturan nomor 35 tahun 2021 dijelaskan setiap pekerja yang mengalami PHK akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, uang penggantian hak meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Gitu. Jadi memang secara aturan sebenarnya diatur. Gitu. Diatur bahwa memang harusnya diberikan, itu dimasukkan di dalam penggantian hak. Ya, karena kan setiap pegawai itu aturannya dia mendapatkan hak cuti 12 hari dalam 1 tahun setelah bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia belum ambil, ya dia harusnya mendapatkan hak. Nah, itu hitungannya dari mana? Biasanya itu hitungannya adalah 15%. 15% dikali dengan jumlah pesangon dan penggantian masa kerja yang dihitung. Begitu. Itu, tapi ya memang ya balik lagi, perusahaan banyak yang sedikit bermain dengan hal itulah ya, supaya ya namanya perusahaan pasti nggak mau rugi gitu kan. Seperti itu. Gitu. Jadi coba sebenarnya kalau dari awal itu kita harus sudah benar-benar tahu aturan dari perusahaan itu seperti apa. Bahkan ketika kita sign kontrak gitu ya, kita harus tanya gitu. Bukan berpikir saya akan resign ketika saya sudah diterima, tetapi lebih ke mempersiapkan seandainya terjadi seperti itu. Dan biasanya peraturan kepegawaian atau peraturan perusahaan itu kan gampang ya diakses gitu. Itu mungkin bisa dipelajari. Begitu. Karena lain ladang, lain belalang katanya. Jadi lain perusahaan pasti lain aturan. Tapi aturan induknya itu sebenarnya mengatur tentang itu. Begitu, kira-kira. Ada lagi? Ada lagi Kak Lia? Kak Indah? Itu aja, udah jelas. Okay. Baik. Oke, kita masuk ke dalam siklus dari penggajian ya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan di dalam siklus penggajian? Nah, ingat, data utama di dalam siklus penggajian adalah data pegawai. Gitu ya. Tahun berapa dia masuk, berapa jumlah gaji pokok yang dia terima, karena setiap pegawai pasti akan berbeda gaji pokoknya. Ya, dan gaji itu adalah sesuatu yang konfidensial. Gitu ya, pasti sangat-sangat dijaga gitu. Jadi di bagian SDM ini atau di bagian HRD dia harus punya data konkret atau data utuh mengenai jumlah pegawainya berapa, tahun masuknya kapan, berapa gaji yang sudah disepakati.
gitu. Lalu bagaimana hitungan jam kerjanya, hitungan lemburnya bagaimana, dan juga potongan-potongan yang tadi, potongan BPJS, potongan mungkin dana pensiun lain gitu ya, DPLK untuk hari tua seperti itu. Nah, perlu adanya pembaharuan file induk ya, file induk penggajian atau file induk pegawai gitu ya. Lalu adanya pembaharuan untuk tarif dan pemotongan pajak. Pajak itu fluktuatif ya, gitu. Pasti ada perubahan. PTKP mungkin bisa dirubah gitu ya, berapa jumlah dan itu biasanya sejalan dengan kenaikan UMR. Gitu. Nah, lalu ada namanya memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ini sangat penting juga. Lalu mempersiapkan penggajian, lalu melakukan pembayaran gaji. Ini cycle-nya, siklusnya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi sistem informasi pada siklus penggajian? Ya. Gaji adalah sesuatu yang sangat penting. Buat apa sih kita kerja kalau nggak digaji? Ya kan? Itu maksudnya bukan berarti semua pekerjaan harus digaji, tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang profesionalitas, ketika kita memberikan sesuatu, kita melakukan kewajiban kita, kita akan mendapatkan hak kita atau kompensasi yang sudah disepakati. Gitu. Nah, perusahaan itu adalah sebuah entitas yang berisi dengan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian. Gitu. Salah satunya adalah perjanjian dengan karyawan atau pegawai. Nah, salah satunya itu menyangkut tentang gaji. Gitu. Nah, fungsi sistem informasi akuntansi atau sistem informasi dalam siklus penggajian, yang pertama dia akan memproses data transaksi untuk aktivitas pegawai. Mulai dari penggajian, pembayaran lembur, pembayaran yang lain-lain tadi, yang item-item yang kita sebutkan. Lalu dia menjaga aset organisasi. Ingat, saya tadi bilang, sekarang yang namanya pegawai itu tidak lagi disebut sebagai just pegawai gitu. Just employee, no gitu. Tetapi dia adalah aset atau capital gitu. Ya, itu sebabnya kalau di awal ya, di manajemen sumber daya manusia ada yang namanya pelatihan. Ya, pelatihan ini adalah untuk menaikkan skill si pegawai sehingga pegawai yang tadinya menjadi aset kita itu bisa lebih berharga. Gitu. Kalau sekarang itu setahu saya setiap orang itu harus mempunyai sebuah kualifikasi tertentu atau kualifikasi tersendiri yang diatur di dalam Badan Sertifikasi Nasional atau BNSP. Nah, teman-teman kalau misalnya ini lagi lenggang-lenggang begini kan, lagi banyak yang online dan waktunya cukup, boleh tuh dicari sertifikasi-sertifikasi yang diakui secara nasional. Nah, itu menambah harga dirinya kalian gitu. Harga dirinya kita. Gitu. Ketika kalian sudah selesai kuliah nanti, kalian bisa bilang, saya lulusan UKI dengan nilai IPK segini, saya punya pengalaman seperti ini, lalu saya ikut berorganisasi seperti ini, dan kalian bisa kasih lihat, dan saya punya sertifikasi yang diakui secara nasional. Nah, biasanya yang nasional itu BNSP namanya. Nah, ada juga yang sertifikasi lembaga ya, LSP, seperti itu. Baiknya ambil yang nasional. Jadi itu berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi biasanya BNSP ini dia punya tempo waktu sertifikasinya. Biasanya 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun kalian harus re-update skill yang kalian punya. Seperti itu. Jadi ini perlu untuk menambah nilai jualnya kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya punya waktu senggang, ya silahkan dicari. Itu banyak sekarang yang online, ada juga yang berbayar memang, tetapi waktu zamannya Ahok itu banyak banget sertifikasi dari untuk sebagai teknisi, operator komputer, itu juga bisa gitu. Operator, programmer, itu banyak yang gratis waktu zamannya Ahok, tapi sekarang itu berbayar. Saya belum dapat yang gratis juga sih, belum lihat ada yang gratis lagi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi lain dari sistem informasi ini adalah dia mengotorisasi agar semua transaksi penggajian sudah benar. Gitu.
lalu dicatat valid, ya. Lalu dia tidak cacat secara akurat, ya. Lalu yang valid dan dicatat dengan benar, gitu ya. Lalu karena kita berhubungan dengan pemerintah, ini juga harus jelas pelaporan pajaknya, gitu. Nah, dijaga supaya aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat terjaga dengan baik, gitu ya. Lalu sistem penggajian ini dilakukan secara efisien dan efektif. Bisa bayangkan nggak gimana seorang pegawai akan bisa mengamuk kalau misalnya dia tidak mendapatkan gaji dengan benar. Seharusnya saya di perjanjian atau di kontrak kerja dibayar 10 juta. Saya udah kerja dengan benar, saya mencapai target pekerjaan, saya selalu datang on time gitu ya, memanfaatkan waktu kerja dengan baik. Tapi ketika gajian, saya cuma terima 3 juta. Lalu bagian SDM bilang, oh ya mohon maaf, gaji Bapak ketuker. Gitu, gaji Ibu ketuker gitu kan. Wah, ini bisa ngamuk-ngamuk. Ini pasti bisa ngamuk-ngamuk nih pegawainya nih. Dia tidak akan terima gitu. Nah, selain itu ada konflik baru lagi ketika misalnya slip gaji ketuker, terkirimnya di berbeda orang gitu. Wah, berarti dia tahu nih gaji saya. Sehingga itu menimbulkan konflik baru. Begitu. Nah, makanya dibilang gaji ini sangat konfidensial dan orang-orang yang bekerja di HRD itu biasanya kalau di tempat saya itu kita punya yang namanya surat pernyataan menjaga kerahasiaan. Gitu. Karena semua rahasia perusahaan pasti ada di bagian HRD. Kebanyakan di bagian HRD. Begitu. Begitu ya. Oke, nih ini beberapa permasalahan yang mungkin muncul di dalam siklus penggajian. Ya, itu tadi salah satu yang tadi saya sampaikan ya. Nanti kita sharing lagi, ngobrol lagi. Ada nggak yang pernah mengalami hal seperti itu? Nah, ancamannya ada perubahan yang tidak sah atas master data penggajian. Ya, nah ini mungkin itu tadi orang HRD itu adalah orang-orang yang harus benar-benar bisa menjaga rahasia, teliti, karena dia pegang master data. Yang paling enak melakukan kecurangan itu di HRD. Paling mantep dah itu. Kenapa? Karena bagian yang memegang payroll ya, kalau dia bisa otak-atik sistemnya, itu bisa mengeluarkan uang atau bisa melakukan kecurangan dengan mungkin dia akan menambahkan nama-nama yang tidak valid. Gitu. Misalnya nama saya Arya Gina gitu ya. Tapi terdata di dalam sistem penggajian itu yang satu Arya, yang satu Gina. Jadi ada 2 nama yang didaftarkan. Gitu. Nah, ini harus hati-hati nih. Yang seperti ini celahnya untuk melakukan kecurangan sangat besar. Gitu. Nah, lalu adanya pemuktahiran master data yang tidak akurat ya. Tidak diupdate dengan baik. Terus data waktu dan kehadiran yang tidak akurat, tidak diupdate dengan baik atau tidak tertarik dari sistem dengan baik gitu ya. Ini akan menyebabkan sebuah konflik gitu. Lalu kesalahan dalam memproses daftar gaji. Gitu. Ada pengendaliannya itu yang pertama yang pasti akses dan pemisahan tugas. Harus dipisahkan antara tugas di HRD itu bagian penggajian dengan rekrutmen. Nah, itu tadi dia bisa memberikan double data gitu. Nah, rekrutmen kalau tidak dievaluasi kinerjanya atau tidak dikendalikan, ya bisa aja dia melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu paling enak juga untuk melakukan kecurangan karena dia bisa KKN, masukkan saudaranya yang tidak melalui kualifikasi, yang penting masuk, gitu kan. Nah, kalau dia tidak mempunyai pemisahan tugas antara bagian rekrutmen dengan bagian penggajian, ini bisa kacau nih. Gitu. Dia bisa melakukan double data, begitu. Nah, ini integritas pemrosesan data, ya. Makanya itu tadi kita harus memilih orang-orang yang bekerja di bagian HRD, terutama di bagian payroll itu adalah orang-orang yang berintegritas. Bisa dipegang nih omongannya, antara omongan dan juga tingkah laku itu sama, gitu. Nah, salah satu cara yang itu tadi, cara untuk mengantisipasinya ya, kita
kita bikin surat pernyataan di atas materai. Artinya ketika dia melakukan kecurangan, ketika dia melakukan kesalahan, ini ada punishment, gitu. Ini sudah diatur, gitu. Sehingga ini juga bisa menjadi pengendali supaya seseorang tidak melakukan yang namanya kecurangan seperti itu, gitu ya. Lalu dilakukan review ya secara berkala. Lalu ini otomatisasi pengumpulan sumber data. Nah, ini yang dibutuhkan dalam sebuah sistem. Gitu ya, sebuah sistem itu harus secara otomatis bisa menarik data. Ya. Lalu balik lagi integritas pemrosesan data dan review berkala yang dilakukan. Gitu. Ada kira-kira case masalah lain di dalam siklus penggajian yang mungkin teman-teman pernah dapatkan? Silahkan. Ada yang mau sharing, ngobrol? Saya lagi. Oh iya, gantian. Kalau Silahkan. kalau misalnya siklus penggajian di perusahaan itu sama di kantor notaris itu sama nggak sih, Bu? Kantor notaris. Oke. Kantor notaris itu setahu saya dia ada tunjangan case bukan sih? Kasus. Jadi kalau misalnya menang, gimana? Karena waktu itu sebelum saya lulus sebelum saya masuk kuliah itu kan saya sempat kerja di notaris ya, Bu. Terus maksudnya dari awal tuh udah bikin perjanjian gitu, Bu. Dari awal tuh perjanjiannya gajinya itu kayak sekitar 2 juta dan itu dibayar per bulan. Nah, tapi pas saya kerja itu malah gajinya saya tuh cuma 1,5 juta dan itu dibayar dalam waktu kayak 2 bulan gitu, Bu. Jadi harus kayak bener-bener ditagih terus, diminta terus. Kalau enggak dibayar. Dan itu kayak kita tuh kayak sering banget lembur, tapi tuh nggak dihitung uang lembur, Bu. Gitu. Makanya saya nanya, sama nggak sih kalau perusahaan sama notaris itu penggajiannya? Ya, kalau notarisnya dia sudah terdaftar ya, pasti dia sudah profesional ya. Dan dia pasti ngikutin yang namanya aturan dari ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Gitu. Kecuali memang dia misalnya startup yang baru bergerak dan memang belum terlalu kompeten. Seperti itu. Sehingga sebenarnya dari awal itu perlu dicari tahu dengan jelas statusnya saya di perusahaan ini atau di tempat ini nantinya apa. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian nanti suatu hari melamar pekerjaan, jangan ragu-ragu untuk menanyakan apa saja yang menjadi hak kalian, apa saja yang menjadi kewajiban kalian. Gitu. Ya, kewajiban kalian apa, haknya apa. Tuh, ini sangat penting untuk menghindari konflik-konflik seperti ini. Seperti itu. Seharusnya sih ya, menurut saya ya Jessica ya benar ya? Iya, Ibu Jessica. Ya, Jessica seharusnya sih sama gitu. Tetapi sebenarnya dengan kamu digaji 2 juta aja itu sudah tidak UMR. Nah, ini yang perlu kamu tanyakan. Tetapi begini, kalau kamu melamar dan kamu sudah menandatangani kontrak ya, kamu berarti menerima dengan gaji 2 juta. Begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya kamu bisa bukan tuntut ya, kalau tuntut bahasanya negatif banget ya, follow up terus lah gitu, follow up bahwa ini kan kontrak saya begini, begitu, seperti itu. Jessica, ada lagi Jessica? Baik, berarti nanti kalau ngelamar harus lebih jelas ya Jess, jangan mau terima-terima aja. Iya Ibu, baik Ibu. Oke, ada lagi yang lain yang mau sharing, silakan. Saya lagi, Bu. Silakan Kak Indah. Ya. Di penggajian pernah itu kita kan suka ngitung biaya makan, biaya transport karena kita tahu kita masuknya berapa hari begitu. Iya. Itu pernah kejadian kurang, ada beberapa hari kurang. Jadi kita menuntut HRD-nya karena HRD-nya double kerjaannya.
dia Oh, mengurusi ya. absensi, dia ngurusin gaji gitu. Oke, jadi ini lebih ke sharing ya Kak ya, bahwa memang ini benar ya ada ancaman seperti itu. Kalau tidak ada pengupdatean master data dari setiap unit yang tidak akurat, ya pasti akan ada masalah gitu ya. Nah, itu makanya perlu yang namanya pemisahan tugas. Tadi ya, berarti benar ya. Oke, ada lagi? Satu lagi boleh Bu? Iya, silakan. Saya penasaran karena saya nggak tahu salah apa benar, karena saya lihat di beberapa karyawan memang sharing gitu ya, di bawah UMR. Masih ada beberapa karyawan yang di bawah UMR, karena kita kan cek kan UMR sekarang berapa gitu. Betul. Tapi perlakuannya kepada BPJS itu biasanya kan gaji pokok dikali 5% kalau nggak salah ya. Tapi kalau, dia ya silakan terus. 5% kali gaji pokok gitu. Tapi dia tetap gitu, persenannya BPJS itu dia pakai sesuai dengan gaji yang ditetapkan pemerintah gitu, UMR. Ya, jadi bukan sebenarnya persenannya itu kali gaji pokok yang nyata, tapi tetap di dalam slip gajinya kali yang pemerintah bikin gitu. Padahal di atasnya itu gaji pokok udah beda. Itu sebenarnya salah nggak ya Bu? Salah. Oke. Salah. Itu pasti salah. Kenapa? Begini, BPJS itu punya aturan, ya. Pegawai yang didaftarkan di dalam BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan, gaji pokoknya harus minimal UMR. Tidak boleh tidak UMR. Gitu. Nah, kalau dia tidak UMR, dia tidak bisa didaftarkan. Sedangkan sebuah perusahaan, kalau dia mau jadi gini, peraturan perusahaan itu dia harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Peraturan pegawai yang sah, dia harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, untuk sampai kepada Dinas Ketenagakerjaan ini, dia akan periksa pegawai lu semua didaftarkan BPJS tidak, gitu. Bahkan nih aturan Dinas Ketenagakerjaan, ada satu asuransi yang harus didaftarkan untuk pegawai-pegawai tertentu. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, dia tidak akan mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan. Apa sih gunanya pengesahan dalam Dinas Ketenagakerjaan? Gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus disahkan gitu ya? Kenapa nggak cukup peraturannya dikeluarin perusahaan udah kelar gitu? Kenapa nggak seperti itu? Nah, kalau seandainya itu tidak disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, ya, ketika dia mempunyai konflik dengan pegawai naik ke pengadilan Ketenagakerjaan, gitu, dia pasti kalah. Perusahaan pasti kalah. Karena peraturannya tidak disahkan. Dalam hubungan industrial ini itu harus disahkan. Itu kata kuncinya gitu. Nah, untuk mengesahkan itu tadi dia harus mendaftarkan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan itu sudah wajib. Wajib. Aturan pemerintah tahun 2019 itu wajib. Setiap pekerja yang mendapatkan upah atau mendapatkan gaji, dia wajib didaftarkan gitu. Nah, sedangkan ini permainan perusahaan biasanya gitu, permainan perusahaan. Kalau dia mau mendaftarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawainya, dia harus berlakukan UMR. Gitu. Ya, udah nangkep ya celahnya ya. Dia harus berlakukan UMR. Sedangkan dia gaji tidak UMR nih pegawai. Gitu. Jadi gini, kalau di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ya, dia akan memberikan laporan berapa jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Gitu. Nah, pasti tagihan itu akan lebih besar dibandingkan jumlah yang dipotong dari pegawai. Karena tadi itu gaji pokoknya nggak sama. Begitu. Dan kalau misalnya kalian nanya, salah nggak? Ya salah, sudah pasti salah. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? Sudah jelas, makasih Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada. Nah, ini dia. Ada beberapa hal lagi yang mungkin menjadi ancaman ya. Yang pertama itu
pencurian dan penipuan dalam pembagian cek. Ini kita sudah ngomongin tentang pencairan cek kalau sudah keluar nih rekap gajinya berapa, gitu ya. Gagal membayarkan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Pembayaran gaji tidak tepat waktu dan pembayaran gaji tidak akurat. Nah, nih kenapa bisa adanya pencurian dan penipuan? Yaitu tadi tidak adanya pembatasan akses, tidak adanya pemisahan tugas, ya, sehingga itu bisa memberikan celah untuk melakukan kecurangan gitu. Nah, kenapa bisa gagal membayarkan jumlah yang seharusnya dibayarkan? Ya, jadi gini, setiap perusahaan kalau nanti kalian ikut di teori akuntansi, itu kita akan belajar juga bagaimana yang namanya membuat anggaran. Bukan, akuntansi manajemen. Di akuntansi manajemen kita akan belajar yang namanya bagaimana membuat anggaran perusahaan gitu. Nah, salah satu yang penting untuk dianggarkan adalah gaji. Ya. Jadi perusahaan itu harus menganggarkan kira-kira tahun 2000 ini udah mau habis ini 2021. 2022 berapa sih gaji yang harus gue keluarkan untuk membayar sejumlah pegawai gue ini? Gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu, artinya artinya anggaran yang dibuat itu tidak sesuai dengan realisasi, ya, itu yang akan menjadi masalah. Ini orang-orang harus tetap dibayar. Pegawai nggak mau tahu, gue nggak mau peduli. Yang penting kan gue udah kerja, lu perusahaan harus bayar gue, gitu. Nah, ini menjadi sebuah ancaman, gitu ya. Itu sebabnya mungkin ada yang bekerja yang dibilang kalau sekarang itu bahasa gaulnya budak korporat katanya. Ya, kerja mati-matian digajinya cuman kecil gitu ya. Karena mungkin yang anggarannya itu sudah sangat dislimkan gitu, dibatasi gitu. Sehingga dia kita itu emang ditekan untuk mengerjakan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengendalikan ini? Ya harus ada sistem otomatis untuk pembayaran gaji, ya. Supaya dia dibayarkan juga tepat waktu dan juga yaitu tadi penentuan anggaran itu harus tepat gitu. Tidak boleh terlalu jauh lah melencengnya begitu. Ya. Kalau pembayaran gaji yang tidak akurat ya itu harus direview setiap secara berkala lalu proses atau sistem. Nah, sistem ini kan sistem kalau kita ngomongin sistem itu kita tidak ngomong gue pakai sistem udah selesai, tidak. Gitu. Tetapi ketika kita ngomongin sistem, saya memakai sistem, saya harus maintenance sistem ini. Gitu. Biasanya berapa kali? Sekali setahun mungkin, atau kalau terlalu lama 6 bulan sekali itu harus di maintenance sistemnya. Apakah sistem ini masih oke? Atau dia udah mulai ada error-errornya nih? Mungkin karena terlalu banyak data atau perlu ada updatean ya, karena kita kalau ngomongin sistem itu selalu pasti ngomongin pengupdatean ya kan, nggak usah ngomongin sistem payroll ya, sistem di handphone kita aja itu suka minta kan update sistem seperti itu gitu. Jadi perlu yang namanya maintenance dari sebuah sistem. Oke, kira-kira sampai sini cukup mengerti? Ada yang mau diskusi? Oke, baik. Puji Tuhan kalau mengerti. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, dokumen dalam sistem penggajian ya. Ini udah kita bahas sebenarnya tadi. Data pegawai itu penting, dokumen absensi, daftar gaji gitu ya, daftar gaji dan upah karena setiap orang berbeda-beda. Lalu potongan-potongan, lalu ada rekap daftar gaji hingga akhirnya menjadi slip gaji yang diterima oleh setiap pegawai. Begitu. Nah, ini prosedur sistem penggajiannya. Tadi seperti yang saya sudah juga jelaskan bagaimana sistemnya, ini cuman lebih ke sistemnya lebih detail ya. Ya, update master data ya sampai dia akhirnya menyerahkan ke bagian bank untuk direalisasikan. Seperti itu. Nah, ada fungsi antar bagian ya. Artinya ketika kita mengerjakan bagian
penggajian itu tadi nggak bisa cuman HRD yang bekerja di sini. Ada beberapa fungsi antar bagian, yaitu bagian HRD, bagian kepegawaiannya, dia bertanggung jawab untuk merekrut pegawai baru, menentukan penempatan, membuat surat keputusan tarif gaji, ini yang penting. Lalu ada kenaikan pangkat atau standar gaji, mutasi dan pemberhentian karyawan. Lalu ada bagian pencatatan presensi, ya, itu untuk mencatat waktu hadir dari sebuah perusahaan. Lalu bagian pembuat daftar gaji, bagian payroll, ya, bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto dulu nih, gaji pokok ditambah dengan ini itu dikurangi dengan ini itu sampai akhirnya juga memperhitungkan berapa jumlah pajak penghasilan yang harus dipotongkan gitu. Lalu ada bagian akuntansi untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam pembayaran gaji, ya, misalnya hutang gaji, hutang pajak, hutang dana pensiun, ya. Ini tagihan-tagihan ini misalnya biasanya gitu. Lalu yang terakhir adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini dia yang akan memberikan atau bertanggung jawab untuk mengisi cek untuk pembayaran gaji serta menguangkan dan juga sampai bertanggung jawab agar gaji tersebut dapat direalisasikan atau ditransfer dari bank tertentu. Gitu. Begitu. Ini zaman dulu sih, masih dimasukkan ke dalam amplop, itu zaman dulu lah. Kalau sekarang saya sudah yakin semua lewat mungkin ada perusahaannya yang udah pakai HRIS, ya, Human Resource Information System. Atau kalau yang belum, setidak-tidaknya pasti slip gaji itu diberikan lewat email. Atau masih ada yang pakai amplop, ngambil ke bagian HRD. Enggak ya? Enggak ada ya? Oke. Kalau enggak ada. Cuman segitu. Ada yang mau diskusi? Silahkan. Cukup mengerti nggak buat materi hari ini? Nggak terlalu sulit, karena memang Paham, Bu. iya, Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Oke, puji Tuhan kalau mengerti. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Kurang lebih udah terjawab semua, Bu. Sudah terjawab ya. Oke. Tugas untuk minggu ini, ya, ada yang mau ngomong? Nggak sih, menanggapi tadi yang Jessica ya, yang soal gaji itu maksudnya bisa kita ini nggak sih Bu ya, follow up gitu sebagai karyawan, kalau dikasih gaji harus diminta dulu atau berbulan-bulan baru dikasih gitu, itu sebenarnya perusahaannya bagaimana Ibu? Nah, itu dia. Seharusnya kalau perusahaan yang profesional dia tidak akan seperti itu. Karena di dalam kontrak kerja biasanya dicantumkan pembayaran gaji itu setiap tanggal berapa. Gitu. Jadi bukan tugas kita lagi sih sebenarnya ya, kalau menurut saya dari sudut pandang saya berpikir itu bukan tugas karyawan untuk memfollow up. Tugas kita hanya berkewajiban mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang sudah disepakati. Gitu. Nah, kita wajib menerima hak atau kompensasi yang sudah disepakati juga gitu. Jadi itu bukan tugasnya kita. Seperti itu. Kalau perusahaannya profesional, dia tidak akan melakukan seperti itu. Apalagi yang kayak di case-nya Kak Indah tuh, gajinya tidak UMR tapi itu pasti dia tidak akan melakukan seperti itu. Itu kalau perusahaannya profesional gitu. Tapi ya banyak perusahaan yang mungkin bermain di celah-celah dari aturan-aturan yang masih bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Berarti ada intinya lagi? Bu, dia memberikan data tidak real ya ke bagian BPJS begitu ya? Itu udah pasti ya? Iya, tidak. Kasih data kita gitu. Sudah pasti. Iya. Karena istilahnya begini, Kak Indah, misalnya gaji UMR sekarang itu kan 4,4 ya, bikinlah 4,5 gitu ya, 4,5. Kalau BPJS Kesehatan, potongannya itu dari pekerja itu dipotong dari gaji itu 1%. Kalau BPJS Kesehatan. Lalu pemberi kerja itu 4%. 4%, iya Bu. Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya diselip gajinya Kak Indah itu dipotong 1%. Misalnya gajinya Kak Indah itu yang diterima 4 juta. Sedangkan UMR 4,5 juta ya.
4 juta. Berarti yang dipotong itu adalah 40.000 gitu ya, 1% dari 4 juta gitu. Nah, sedangkan di data yang dikirimkan ke BPJS Kesehatan dipotongnya 45.000. Ada selisih 5.000. Bayangkan kalau itu terjadi di 100 karyawan. Ya, berarti ada 500.000 selisih. Gitu. Udah pasti itu nggak akan sinkron, nggak akan, datanya aja udah beda gitu. Gitu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, mau diskusi? Yang udah kerja siapa aja sih di sini? Kak Indah, Frederick, Mides. Yang lain? Belum. Oh, Mides belum Kasari kerja. itu. Oh. Belum. Kerja di rumah maksudnya. Kerja di rumah, nggak apa-apa. Digaji nggak? Minta dong, UMR dong Pak, gaji saya gitu. Iya kan. Ya iyalah, iya kali kalau kamu minta gaji langsung dihapus dari kartu keluarga. Titik samanya. Otomatis itu. Gitu. Otomatis itu. Sari sudah bekerja ya? Sari bekerjanya di mana, Sari? Sama tante, Ibu. Oh, sama tante. Bergerak di bidang apa? Perdagangan sih, Ibu. Perdagangan. Sari bagian apa? Masih apa ya, Ibu? Ada kerjaan apa, ikut gitu, masih kayak training gitu sih. Cuman ngisi waktu karena ini kan lagi online. Kemarin tuh PP, jadi masih susah kan, Bu. Ya udah deh, ikut aja. Kamu kalau ditanya kerjanya di bagian apa, kamu bilangnya GA, General Affair. Jadi dia semua hal itu dikerjain sama dia. Gitu. Harus keren bahasanya. Harus keren bahasanya. Kalau Kak Indah, di mana Kak? Masih di tempat lama Kak? Masih di bagian itu, penerbitan buku itu kan. Di bagian penjualan sih, admin penjualan, bagian promosi juga, terus bagian radio, ada beberapa. Marketing juga. Oh, jadi Kak Indah nanti kalau misalnya ada di radio itu kita harus dengerin. Dia sering nongol di radio soalnya. Semuanya Kak Indah. Gimana Mides? Berarti Kak Indah semuanya ya GA. GA juga ya. Makanya saya kata tadi benar itu GA, jadi posisi saya banyak kerjanya. Tapi gajinya satu. Gajinya satu ya? Iya Bu, benar. Ya nggak apa-apa. Ada lagi yang udah bekerja? Itu aja ya, berarti yang sudah bekerja ya. Oke. Baik, tugas kita itu tadi, yang tadi saya sudah sampaikan, ya itu termasuk juga tugas lab, jadi silahkan dikerjakan. Atau saya coba minta dikirimin tiap minggu juga deh, biar sambil dicek supaya nanti pas UAS itu sudah oke semua nih, gitu untuk sistem informasi akuntansinya, gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan hari ini untuk bagian yang kemarin. Jadi Frederick itu kemarin tugasnya adalah membuat perusahaan startup dalam imajinasi kamu, ya. Buat perusahaan, pasti kan pengen ya punya perusahaan gitu ya. Jadi silahkan membuat namanya sendiri, nama perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, tetapi paling baik itu dia manufaktur atau barang, pengelolaan barang seperti itu ya, supaya ya keempat siklus yang nanti kita pelajari bisa ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau jasa agak sulit mungkin karena dia tidak ambil barang, dia tidak beli bahan baku seperti itu ya. Jadi membuat itu, kemarin itu kita belajar tentang siklus produksi. Nanti saya kirimkan bahannya. Jadi kamu dan teman-teman mengimajinasikan sebuah perusahaan yang akan kalian bentuk, yang akan kalian rancang, ya. Terus sebentar ya. Kamu mau? Aaron kenapa bicara terus Aaron? Halo Mides, soalnya di sini lagi belajar juga tentang perusahaan. Oh, ayolah kita berbisnis Aaron. Teman aku berbisnis juga di sini. Bisa Aaron tadi ngomong mulu Aaron. Kagak kedengaran suaranya. Ya, soalnya teman aku juga dengar apa kata dosennya,
tadi Bu Gina juga ngomong dia dibahas sama aku soalnya tentang perusahaan swasta sama pemerintah. Oke, Aaron. Jadi gimana Aaron, swasta atau pemerintah nih? Itu bagaimana Jadi Aaron lagi bersama teman ya? Jadi bersama Iya, teman ya, bukan bersama kita ya? Mides tes CPNS ya. Doakan ya. Semangat Semoga lolos Mides. ya. Oke, maaf ya. Jadi tugasnya begitu. Jadi silahkan merancang siklus produksi dan yang sekarang siklus penggajian. Silahkan kalian tentukan berapa jumlah karyawan kalian. Terus kira-kira dia akan ditempatkan di bagian apa saja. Yang pasti ada pegawai di bagian HRD, ada pegawai di bidang akuntansi gitu. Silakan ditentukan. Imajinasikan saja create sebuah perusahaan yang ingin kalian bangun. Gitu. Seperti itu. Jadi saya harap besok hari Sabtu, Senin deh. Oke. Senin sebelum jam 10 silahkan WA secara pribadi juga boleh kepada saya tentang perusahaan tadi yang sudah lengkap dengan siklus produksi dan juga siklus penggajiannya. Begitu. Kira-kira sampai di sini mengerti nggak? Berarti ya? Ibu nanti jadi satu kesatuan gitu ya Ibu ya? Iya, tapi dipisahin dulu ya. Untuk sementara dipisahin. Jadi siklus produksi kalian jelasin begini, lalu dia berhubungan dengan siapa saja seperti itu. Nanti di siklus penggajian kalian juga buat berapa jumlah karyawannya yang akan digaji, gajinya berapa, setiap orang itu gajinya berapa, lalu tunjangan apa saja yang akan diterima, potongan apa saja yang akan diberikan, seperti itu, sampai dengan PPh 21. PPh 21-nya akan kena berapa gitu. Nah, sampai kalian juga hubungkan dia menggunakan bank apa, ini penting juga nih. Bank apa untuk melakukan penggajian. Seperti itu. Jadi diceritakan saja, dinarasikan saja dulu. Gitu. Nanti setelah 4 siklus ini selesai, kita akan belajar yang namanya diagram alur. Nanti kita baru diagramkan. Atau bikin diagramnya. Begitu. Sampai sini cukup mengerti? Berarti intinya iya. Intinya kita bikin ceritanya aja kayak Kak, belum ceritanya dulu. Misalnya kayak saya kan saya akan membuat sabun mandi gitu kan. Sabun rinso, sabun mandi gitu kan. Saya tadi udah rancang 3 sih, sabun mandi, sabun rinso sama sabun wajah gitu kan. Nah, tiga-tiganya ini saya gerakkan. Nah, tapi kan otomatis ada 3 bagian dong Kak. Di bagian ini kan sebagai sabun mandi, sabun ini sama ini. Oke, ada banyak bagian lah gitu kan. Ada bagian pengemasan dan lain sebagainya kan. Nah, mungkin lebih tepatnya kita bikin misalnya karyawannya ini ada berapa jumlahnya kan, nanti di bagian siklus penggajiannya lebih tepatnya misalnya kalian satu ini 100.000 gitu kan sekali itu satu hari gitu kan. Nah mungkin target produksinya juga dibikin juga nggak Kak? Misalnya target nih satu bulan target produksinya misalnya saya mau buat 1.000 berapa? 1.000 per hari gitu ya Kak? Iya, tapi mungkin kita nggak sampai berapa BEP-nya itu mungkin belum ya, tapi mungkin dibuat target produksinya berapa, lalu perlu dibuat juga di situ kira-kira keuntungan yang diharapkan berapa. Oke, keuntungannya kayak. Tapi kita jelasin juga nggak sih Kak, berapa jumlahnya itu biayanya Kak yang akan dikeluarkan? Jumlah biayanya kan sudah pasti berarti misalnya target penjualannya 100. Keuntungannya 1.000 ya, 1.000 per unit gitu ya, berarti 100 kali 1.000 berapa? 100.000 ya kan? Nah tinggal dikurangin aja, berarti kalau misalnya harga jualnya 9.000 berarti harga proses sampai BEP-nya itu kan 8.000 gitu. Jadi yang kayak gitu aja, nggak usah terlalu detail. Kalau untuk angka-angkanya, karena kita belajarnya di sistemnya dulu, gitu. Itu aja. Gitu ya. Oke, ada lagi? Hari ini yang tidak masuk, Jevani tadi izin. Yulianca nggak ada kabar ya? Susah sinyal di sana ya?
Risbe nggak masuk ya? Risbe Merdeka, Bu. Oh, oke, baik. Oke, masuk berarti kecuali Zevani tadi izin. Ibu, Iya, saya mau nanya, Bu. silakan. Iya, silakan. Ini Bu, jadi saya kan punya pengalaman kuliah juga kan sama orang yang sudah lebih tua dari saya kan, pernah waktu semester 1. Namanya Pak siapa tuh, udah lupa namanya, kita pernah belajar sama Bu Emma. Terus kata dia kalau memang kita mau masuk ke dunia pekerjaan itu kita ditanya mengenai gaji, itu kita harus istilahnya tuh harus kayak perusahaan itu mau minta kamu itu mau digaji berapa. Terus kata dia nih kita harus istilahnya bilang gaji kita setinggi mungkin kan Bu, kayak istilahnya kita harus pukul tinggi kayak saya ini sudah kuliah mahal-mahal terus saya nggak digaji, saya digaji kecil, tapi istilahnya maunya dari dia itu kita harus dibilang, Pak saya mau gaji 5 juta, saya mau gaji 7 juta karena dulu saya kuliahnya orang tua saya biayain saya itu mahal banget, jadi saya mau gajinya 7 juta. Apakah kalau kita ditanya seperti itu, salah nggak Bu? Emangnya kita jawab seperti itu salah nggak Bu? Ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan. Kalau ditanya kamu mau digaji berapa? Kita pukul, saya mau digaji 5 juta aja Pak, sesuai apa yang saya bukan maksudnya orang tua saya biayain saya itu mahal banget, jadi saya mau digaji 6 juta gitu Bu. Itu salah nggak Bu? Saya beberapa kali nginterview orang merasa itu tidak bersalah. Tetapi saya akan bertanya begini, Aaron, kamu punya kelebihan apa sampai saya harus gaji kamu 6 juta, 7 juta? Jawab dong. Kamu punya kelebihan apa? Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan dari HRD. Berarti ya, lebih ke pengalamannya seperti apa aja yang udah di ini ya, bidang apa yang udah di apa sih namanya? Yang udah dilakuin gitu ya, Bu ya. Lebih ke pengalaman berarti. Bisa begitu. Dan satu lagi yang seperti saya bilang, kamu punya kompetensi apa? Sertifikasinya apa? Gitu. Kalau misalnya kayak Aaron tadi bilang kan, saya mau gaji 6 juta, kamu nggak bisa bilang, orang tua saya sudah sekolahkan saya mahal-mahal. Terus kamu pikir pelamar yang lain orang tuanya nggak sekolahin mahal-mahal. Kamu harus punya nilai yang berbeda. Gitu. Apa yang menjual kamu? Gitu. Ya kamu bisa bilang, oh saya layak dibayar 6 juta. Kenapa? Karena saya yakin dengan saya bekerja di perusahaan Bapak Ibu, dengan kompetensi sertifikasi yang saya miliki, saya bisa meningkatkan penjualan. Misalnya seperti itu. Atau saya yakin saya akan mencapai target penjualan bahkan lebih. Tapi ingat, jangan muluk-muluk ketika ditanya berapa gaji yang diminta. Tapi saya juga ya, kalau saya misalnya nginterview orang, terus saya tanya, berapa gaji yang kamu minta, dia bikin di bawah UMR, itu menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa? Karena saya akan berpikir, berarti kamu tidak bisa menghargai diri kamu yang sudah sarjana dengan UMR. Teman-teman, UMR itu adalah upah minimum regional, ya. Itu hanya untuk buruh. Buruh itu siapa sih sebenarnya? Orang-orang yang bekerja di pabrik. Orang-orang yang bekerja di pabrik itu kualifikasinya apa sih? Biasanya kebanyakannya adalah orang-orang yang lulusan hanya SMA, SMK. Kalian itu S1. Gitu. Jadi boleh saja kita mengatakan saya minta gaji segini, tetapi jangan lupa kalian harus melampirkan reason apa gitu. Apa alasannya saya harus digaji 6 juta, 7 juta. Gitu. Seperti itu ya Aaron, makanya cari keunikan kalian itu apa yang menjadi harga jualnya kalian. Kalau misalnya dibilang saya teliti, itu bukan itu sebuah sebuah nilai positif, tetapi itu bukan keunikan gitu. Karena pelamar yang lain juga pasti akan mengatakan hal yang sama.
Tapi coba pikirkan sesuatu yang mungkin pelamar lain nggak punya. Gitu. Itu dia. Oke, Aaron? Jadi apa nilai jual kamu? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Dalam waktu. Atau mungkin bisa bilang, apa kelebihan kamu? Saya bisa menyelam 3 menit gitu ya, tapi kan itu tidak sinkron dengan perusahaan, buat apa gitu kan. Cari sesuatu yang emang bisa menjual kamu untuk masuk ke perusahaan tersebut. Gitu. Frederick mau bertanya? Iya Bu. Iya. Tanggapan Ibu, Ibu misalnya di bagian HRD lagi interview saya Bu. Dan Ibu lontarkan dari pertanyaan Aaron tadi Bu, Ibu lontarkan ke saya. Terus saya tanggapi, saya nggak jemput angkanya, tapi saya tanggapi dengan saya mau digaji dengan sesuai dengan kontribusi saya. Apa tanggapan Ibu sebagai pihak HRD? Oke, ketika dia bertanya berapa gaji, yang diminta adalah nominal, ya, bukan jawaban abu-abu. Iya, saya jawab dengan saya Bu. Terima kasih Bu. Iya, kalau kamu misalnya bilang saya mau dibayar dengan jumlah kontribusi gitu ya, ya saya bilang gitu, oh dengan kamu mengerjakan ini saya cukup bayar kamu 4 juta aja. Saya bisa aja bilang seperti itu sebagai HRD, gitu. Ya, tetapi ketika seorang HRD bertanya berapa gaji yang kamu mau, kamu harus sebutkan angka atau range ya. Misalnya UMR 4.500.000, range-nya saya merasa saya layak mendapatkan 5.500.000 sampai 6 juta. Pasti itu akan dinego kok. Ya, mungkin dia akan bilang kalau di perusahaan kami pegawai baru itu biasanya dapatnya ini. Kamu bisa jual. Nah, kalau biasanya udah mulai nego-nego itu kamu bisa jual. Kira-kira kalau saya dapat gaji pokoknya misalnya 5 juta, apalagi yang saya dapat gitu. Atau bukan hanya ngomongin uang. Misalnya kamu ngomongin, ini juga menjadi nilai tambah ketika seorang HRD menginterview ya. Apalagi yang kamu dapat? Ya enggak, kita cuma dapat uang lembur sama transport. Oke. Tapi saya punya keinginan untuk meningkatkan skill saya. Kira-kira perusahaan bisa kasih fasilitas itu enggak? Misalnya saya sekali setahun itu ikut pelatihan. Gitu. Itu menambah loh. Jadi jangan berpikir gaji itu segalanya, tidak. Tetapi ketika yang dilatih ditambah itu adalah ini, itu jauh lebih berharga. Karena ini itu nggak bisa dicuri sama perusahaan. Kamu bisa digantikan sama perusahaan, kamu bisa digantikan mesin, tapi ini enggak. Kemanapun kamu pergi, kamu bawa ini kamu bawa nilai lebih kamu akan diterima di mana saja. Begitu. Jadi jangan cuma ngomongin gaji, ngomongin pelatihan mungkin, terus ngomongin jenjang karir. Kira-kira kalau saya mau sampai ke tingkat supervisor, itu berapa lama biasanya Pak di perusahaan? Itu boleh ditanyakan, diskusi. Itu artinya kalau saya menemukan seorang pelamar seperti itu, saya langsung berpikir bahwa kamu adalah seorang visioner, yang kamu sudah merancang masa depan kamu, target kerja kamu seperti apa. Tapi jangan lupa itu tadi, kamu juga harus punya reason ya, bahwa memang kamu bukan cuma berangan-angan, tetapi kamu realistis. Gitu. Begitu, Frederick. Ada lagi? Saya tanggapin Bu. Ini menarik sekali. Oh, silakan. Oh, aku okay. Ini mengenai gaji, saya kepikiran kalau memang orang yang sudah bekerja biasanya dia sudah punya nilai sendiri. Tapi memang agak kerepotan kepada orang yang baru lulus. Itu pasti karena mereka akan menjawab, misalkan ya udah deh terserah. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih terserah perusahaan menilai saya karena saya seorang yang baru lulus begitu. Nanti di seiring berjalannya waktu ya lihat keadaan dan nilai saya dari situ. Bisa aja begitu Bu, karena memang saya perhatikan memang orang-orang yang baru lulus pasti macam-macam jawabannya dan mungkin butuh pengarahan gitu Bu. Iya. Betul sekali Kak Indah. Tetapi kalau misalnya perusahaan atau HRD udah berani nanya berapa gaji, berarti dia sebenarnya tertarik sama kamu, gitu. Ya, berarti dia pengen tahu berapa nih gue bisa nego nih orang berapa. Karena dia udah ngelihat bahwa nih orang nih akan
menguntungkan buat perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngasih tinggi gitu ya, atau mungkin misalnya range-nya dia sebenarnya, oh saya Frederick kalau masuk ke perusahaan saya bisa gaji di 5.500.000. Tapi Frederick bilang saya maunya 7 juta gitu kan. Dia pasti akan nanya, reason apa yang menyebabkan saya harus terima kamu dengan bayar gaji kamu 7 juta. Sedangkan mungkin kalau saya terima yang SMA, saya bisa pekerjakan 2 orang gitu. Jadi jangan takut, yang masih muda, makanya saya selalu bilang kalian harus punya kompetensi tersendiri gitu. Kompetensi itu penting. Karena memang kalau di dunia kerja, kalau cuma lulusan UKI, saingan kalian itu lulusan UI, lulusan ITB, lulusan UGM gitu. Jadi harus punya nilai sendiri yang berbeda dari lulusan-lulusan yang lain. Begitu Kak Indah. Kak Indah ini juga berpengalaman sekali. Baik Bu, terima kasih. Oke, Mides. Mantap, Ya, Mides. ya. Oke, Ibu. Kejadian beberapa tahun lalu mahasiswa UI berkata pada berviral sampai satu Indonesia tahu lah gitu kan, mungkin kalau orang-orang yang mungkin ini di kalangan mahasiswa ya. Nah, saya pernah menanggapi gitu kan. Nah, ada HRD berkata kalau apa skill yang dia punya gitu kan, sedangkan dia belum ada skill apapun gitu kan, dia cuma membawa nama kampus besarnya dia itu kan, UI gitu kan. Nah, mungkin tadi saya terpukul banget sih Kak, benar-benar kayak kemarin dibilang sama Bapak kan, udah ikut pelatihan private gitu kan, sertifikat private atau kayak mana gitu kan, untuk menunjang nanti pekerjaan kan gitu kan Kak. Kira-kira Kak, kalau bagi orang yang fresh graduate gitu kan Kak, kayak nanti kayak gitu kan nanti kan misalnya saya lulus jadi fresh graduate kan gitu kan. Nah, biasanya itu kita itu lihat gak sih Kak, beberapa kayak peluangnya kita itu kalau lewat sertifikasi itu peluangnya besar gak sih Kak? Kayak saya mau ambil bracket pajak gitu kan, A dan B, misalnya saya mau kerja di bagian pajak gitu kan, itu dilihat juga nggak sih Kak bagian sertifikat itu, atau hanya sebatas lampiran doang atau gimana Kak? Apakah kita juga tes juga apa sertifikat tersebut nantinya? Mungkin itu sih Kak. Mungkin ya. Nah, gitu aja. Oke. Iya. Sebenarnya kalau sertifikat itu menurut saya mendukung ya. Tapi kalian harus mencantumkan sertifikat yang memang mendukung pekerjaan kalian atau posisi yang kalian lamar. Misalnya kalian lagi melamar posisi HRD, gitu. Yang kalian cantumkan brevet pajak, agak nggak nyambung gitu. Tapi ketika kalian melamar bagian pajak, ya memang harus kalian cantumkan gitu. Itu menjadi nilai tambah atau pelengkap dari ijazah gitu. Nah itu tadi pesaing kalian di luar sana sangat banyak dari universitas-universitas lain yang secara nama itu lebih diperhitungkan. Gitu. Tetapi kalau kalian bilang bahwa saya punya kelebihan keunikan lain seperti ini gitu, itu akan menjadi nilai tambah kalian untuk diperhitungkan. Begitu, Mides. Jangan takut, pokoknya kumpulin aja dulu sebanyak-banyaknya sertifikat kompetensi, kalau bisa yang dia terakreditasi atau diakui secara nasional gitu. Jangan seminar kan, penting, Kak. Saya mengerti. Seminar penting, tetapi kalau di perusahaan itu kayaknya kurang menjual. Kalau hanya seminar-seminar. Iya Kak, kan di UKI itu kan ada program private tuh Kak, tapi belum tahu sih jalan atau kagak kan. Kalau jalan misalnya saya mau ikut gitu Kak, tapi takutnya ini Kak belum terakreditasi gitu kan. Maksudnya takutnya jelas atau tidak jelas nih sertifikasinya. Soalnya saya tanya kan kemarin tanya. Iya, dicari tahu aja dulu. Kayaknya cuma cari di luar aja gitu. Oh boleh Ibu, saja. Kalau kayak gitu, kira-kira Ibu ada rekomendasi nggak kalau misalkan mau ikut brevet? Benar yang dibilang Chris. Kemarin juga saya kan ditawari ya Bu dari D3, cuman nggak jadi. Nah S1 ini saya ditawari lagi, cuman saya kayak mikir akreditasinya gimana ya gitu. Karena kan
bukan apa ya Bu, bukan karena UKI gimana gitu, enggak. Pasti kan kalau misalkan kita ngelamar pekerjaan, misal saya dulu tuh D3 perpajakan ya Ibu. Nah, otomatis kalau saya mau ngelamar ke bagian perpajakan, Mbak atau Kak, kira-kira ada nggak privatnya A, B atau apa gitu ya kan Bu. Nah, tapi di sini posisi kan saya belum, karena ngelihat akreditasinya gitu Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih rekomendasi yang bagus gitu Bu, dengan harga yang tidak terlalu mahal tetapi mutunya itu bagus gitu Ibu? Oke, yang perlu dicari pertama adalah apakah pelatihan brevet itu harus punya kualifikasi. Maksudnya gini, misalnya di UKI, brevet di UKI itu A gitu. Brevet di PPAK itu yang A gitu. Adakah seperti itu? Itu perlu dicari tahu gitu ya, yang pertama. Kalau misalnya tidak ada ketentuan, ya saya pikir di mana saja sama aja gitu. Karena kalau kita ngomongin brevet itu berarti modulnya itu berarti sudah terstandarisasi. Kalau dia tidak punya ketentuan ya, berarti sudah ada standarnya. Begitu. Jadi mau ikut di UKI, di luar UKI ya sama aja gitu. Tapi balik lagi, dari awal waktu perkuliahan saya selalu bilang bahwa yang bisa menolong diri kalian ya diri kalian sendiri gitu. Mau dimanapun, mau di tempat yang bagus sekalipun, kalau memang hati kalian tidak di situ ya nol yang didapat gitu. Tetapi mau di tempat yang mungkin belum terkenal sekalipun ya, kalau memang hati kalian di situ, kalian mau belajar sendiri juga ya pasti kalian akan dapat ilmunya. Begitu. Nah, itu yang perlu dicari tahu, Sari. Apakah memang ada perbedaan antara brevet di UKI dengan brevet di PPAK mungkin? Kalau brevet A dan B itu kan jenisnya ya, setahu saya ya. Iya Ibu, jadi kalau misalkan A itu untuk orang pribadi, kalau B itu untuk perusahaan, dan kalau C itu dia untuk internasional gitu Ibu. Nah, sesuai yang saya baca ya, email-email yang masuk di akun saya itu, mereka kan kualifikasinya brevet nih, harus punya sertifikat ini, tapi mereka tidak mencantumkan apakah A, B, atau C gitu Ibu. Nah, yang saya tahu misal, kalau misalkan universitas itu kan biasanya pakai akreditasi ya Ibu. Di mana-mana kan perusahaan pasti nanya, kamu lulusan universitas mana? Misal Indonesia gitu. Nah, apakah brevet ini juga sama? Kalau misalkan nggak sama, seperti yang Ibu bilang tadi, berarti kita di mana saja bebas gitu memilihnya, tergantung dari orang tersebut gitu ya Bu. Betul, betul. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Saya juga nggak tahu kalau misalnya brevet, apakah pelatihan brevet itu ada standarisasinya. Kalau sama aja berarti dia punya status standar, yaitu memacunya misalnya kayak ke PPAK mungkin. Seperti itu. Begitu, Sari. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Oke, jangan lupa tugasnya dikumpul hari Senin sebelum jam 10. Boleh di WA ke saya, bentuknya narasi dulu. Jadi saya mau baca kira-kira idenya seperti apa. Begitu. Ya, oke. Terima kasih buat hari ini saya sudah melakukan presensi. Kita akan menutup hari ini. Boleh Kak Indah, silakan Kak menutup dengan doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami sudah diberikan waktu kesempatan untuk belajar bersama dan diajarkan oleh Ibu Gina. Terima kasih Bapak untuk pengajarannya, biar akhirnya Tuhan terus memberkati beliau untuk semakin hebat, semakin luar biasa lagi Tuhan, supaya kami semakin juga mengerti Bapak setiap pelajaran yang diajarkan, berkati keluarganya, berkati apapun yang menjadi pekerjaan beliau. Terima kasih Tuhan, berikan terus kesehatan buat Ibu Gina, dan kami juga berdoa Bapak buat kami, biarlah tadi pelajaran yang sudah disampaikan